Padahal mereka tidak kenal dengan Mbah Sunan. Artinya Mbah Sunan itu bukan pakde mereka, bukan orang tua mereka. Mereka datang dari berbagai tempat jamaah. Cuman yang saya sayangkan jamaah sekarang, orang datang itu ngobrol jamaah nambah Sunan, tapi omong-omongan putra nambah Sunan gunakan ini jamaah. Marah sebenarnya Mbah Sunan jamaah. Saya mengingatkan teman-teman yang berziarah, syukuri sampai isok ziarah, tapi jangan kemudian ziarah itu kanggo jebuk gambar. Ziarah itu jebuk gambar. Kalau Mbak Sunan marah, ya Allah marah ya marah. Sekali lagi saya ingatkan kepada para penziarah, panjenengan jauh-jauh datang ke makam Mbah Sunan ini untuk tawassul, wasilah beliau mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian nang pesarean tapi nek butuh-butuhan. Orang dulu ya nggak berani ya berfoto itu ya. Orang dulu itu menganggap foto itu apa ya bahasa wong biyen, nggak dosa begitu ya, nggak maksiat begitu. Boleh. Dulu itu ada istilah yang diucapkan oleh orang-orang dulu, bukan dosa, bukan maksiat. Kualat. Orang dulu nggak berani ya, butuh-butuhan ya. HP saya ini nggak pernah saya gunakan untuk foto jamaah, tapi banyak gambarnya jamaah. Nah ini yang
sing digawe mutu. Panjenengan besok dituntut oleh malaikat untuk masang roh dari foto yang ada di HP panjenengan. Karena itu saya tidak setuju ya dengan teman-teman yang berziarah ke Mbah Maulana Rahmatullah tapi tidak butuh-butuhan. Kita berziarah itu untuk ngaku bahwasanya kita orang yang banyak salah, ngaku bahwasanya kita nggak bisa matur kepada Allah, kita wasilah kepada Basunan, kita wasilah kepada Basunan. Saya kecil dulu sering diajak Walid, diajak ayah saya. Ayah saya dikenal dengan panggilan Mas Ozin, Hadi Terupan. Kalau Rabiul Awal di dalamnya Kiai Muhammad bin Yusuf ada peringatan Maulid yang disuruh mimpin hadroh, itu ayah saya. Saya sering diajak ayah sowan kepada Allahyarham Kiai Muhammad bin Yusuf. Ayah dinasihati, sebenarnya dulu karep sowan orang Basunan, jadi orang Allah wasilah Basunan. Apa hae penjaduan sampeyan diijabah karo Allah. Tapi sing sopan sandal ojo digawe, bahkan sandal ojo digowo nang pesalean, sandal delekmu di jopo. Para jamaah rahimakumullah, karena saya sering diajak ayah saya sowan kepada Allahyarham Kiai Muhammad bin Yusuf, saya tidak berani jamaah ke masjid ini bawa sandal, tidak berani. Sandal ya saya taruh di depan pintu, tapi saya lewat sini karena banyak orang yang Pak Anies datang itu, saya wudhu di situ, sandal saya taruh di sini. Hilang sedekah sirri. Mohon maaf, lebih-lebih kalau sandal itu setelah digunakan untuk wudhu, untuk ke toilet, terus masuk masjid, saya sandal di bawah dalam keadaan basah, netes. Maka saya besok dituntut orang yang sholatnya nggak sah gara-gara lantai masjid itu terkena tetesan sandal saya. Tetesan sandal itu jelas nggak suci ya. Sebaiknya sandal itu ditaruh di luar aja, jangan sampai dibawa masuk ke masjid. Para jamaah rahimakumullah, di Haromen ya, itu banyak orang masuk masjid itu bawa sandal. Saya nggak berani, nggak totok kromo itu. Nah, Masjid Nabawi, nama Masjidil Haram, sandal di bawah melulu. Para jamaah rahimakumullah, sampai saya ini nyuruh adik saya itu bikin tempat sandal ya. Masuk ke Masjidil Haram, sandal saya bawa taruh
saya kasih tas jelek nggak seberapa kan, tapi beda dengan tas kresek. Saya taruh di sebelah sana. Itu saya sudah ingat sandal saya. Kita harus ta'addub ya. Alhamdulillah dia Muhammad bin Yusuf pesan kepada ayah saya, sebenarnya beli butuh wasilah nambah sunnah, jauh orang Allah, tapi wasilah nambah sunnah. Tapi kemudian sing sopan sandal ojo digowo nang makan, sandal ditereng di jopo ae, mungkinnya hilang menyatakan sodako siri. Kan di depan situ banyak orang jualan sandal kan. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi Syekh Ibnu Rajab mengatakan enggak pantas ketika ada mukmin melewati waktu pagi dan waktu sore ternyata dia enggak bertobat. Dikhawatirkan kalau Israel datang nyabut nyawa mukmin itu, dia nyawanya tercabut dalam keadaan nggak bertobat. Orang yang nggak bertobat itu nanti dikumpulkan sama orang-orang yang zalim, dikumpulkan sama orang-orang yang zalim. Sekali lagi saya diamanati untuk ngaji di masjid ini, perlu mengingatkan para peziarah panjenengan dugi-dugi nambah sunnah sing totok kromo, kemudian yang enggak layak jangan dilakukan lah. Bahkan jamaah sekalian, mohon maaf, wanita itu keluar rumah kemudian bersolek itu haram. Orang boleh nang makam tapi nggak boleh bersolek, nggak boleh berhias. Jangan sampai kemudian lewat di depan Yahya tertarik. Ininya jalan ngelekitu Yahya dosa, yang nawarin Yahya dosa juga ada. Jadi saya nuntut kepada ibu yang bersolek lewat di hadapan saya, dan ibu itu juga nuntut kepada saya, ngapain kamu nengok melihat saya, kan Allah merintah kamu kan orang mukmin. Di dalam Al-Quran surah An-Nur kan Allah firmankan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin agar mereka memejamkan matanya. Kita diperintahkan untuk memejamkan matanya. Mohon maaf ibu-ibu, orang sekelas saya ketemu panjenengan yang bersoleh, saya nggak bisa memejamkan mata. Saya bukan orang khos, saya berdalih licik kiai. Begitu kelasnya orang seperti Yahya itu. Karena itu wajib bagi setiap wanita yang keluar rumah, termasuk ziarah ke makam, untuk menghindar dari bersolek. Termasuk mohon maaf, teman-teman putri itu difoto oleh teman-temannya, dia foto koncolanang. Tak pikir kadung biasa, ulusia minal biasa.
segala sesuatu itu dari kebiasaannya. Kalau kita membiasakan sesuatu yang dosa, maka kita pulang ke rahmatullah berlumuran dosa. Na'udzubillah. Kalau kita berlumuran dosa, menyesal besok jamaah. Bahkan di dalam kitab kita itu disebutkan ada wal azmu ala ya'uda ilaiha, dan harus punya azam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa, untuk kembali lagi melakukan dosa. Jangan, harus menetapkan diri. Kemudian ada wau atau di sini wal istighfaru, dan wajib beristighfar. Wajib kita beristighfar jemaah sekalian. Jadi wajib tobat dan juga wajib beristighfar. Orang yang punya maziyah adalah orang-orang banyak istighfarnya. Saya ngutip perkataan Al-Imam Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar As-Sakron radhiyallahu anhu di dalam kitabnya yang namanya Ma'arijul Hidayah. Beliau ngutip bahwa wa min anwa'il istighfari al-masyhuri marwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil birri khamsan wa ishrina marrah ba'da subhi wa ba'dal asri lam yara fi nafsihi wala fi ahlihi wala fi darihi wala fil baladil ladzi huwa fihi ma yakrah. Kata Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, barang siapa yang di pagi hari dan sore hari, pagi itu setelah subuh, sore itu setelah asar, barang siapa yang beristighfar, taksi istighfarnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil birri. Astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah alladzi la ilaha illahu, yang gak ada Tuhan kecuali Allah, yang Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Sifatnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Hayyul Qayyum, yang Allah itu Maha Hidup dan berdiri sendiri. Alladzi la yamutu, yang enggak pernah mati. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian manggil kepada Allah, Rabbil firli, Rabbi, wahai Tuhanku, firli, panjenengan ngapunten kula niki. Kalimat ini dibaca khamsan wa ishrina marrah, dibaca 25 kali setelah subuh dan setelah asar. Maka kata Syekh Abu Bakar As-Sakron, jamaah sekalian, lam yaro fi nafsihi, dia enggak menemukan
pada dirinya, wala bi ahlihi, dan enggak menemukan pada keluarganya, wala bidari, dan enggak menemukan pada kampungnya, wala bil balatil ladzi huwa fihi, dan tidak menemukan pada negeri yang dia tinggal di negeri itu, mayakrahu, sesuatu yang dia enggak senang. Hidupnya di dunia sama dengan surgawi lewat membaca istighfar ini yang ada ya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil birri. Itu dibaca 25 kali. Maka nggak ada sama orang ngajak atau diajak istrinya ke pengadilan. Sekarang banyak ya orang diajak istrinya ke pengadilan agama ya, dituntut istri ya. Saya kalau ngaji ke kampung lama dulu, saya sekarang tinggal di Padesangan, itu lewat ke Bintang, melewati pengadilan agama. Ternyata banyak orang ya. Saya pernah dimintai tolong teman, nunggu dan ada panggilan, saudara terlanjur Yahya MSI dan saudara Dr. Afifah, namanya ono titele MSI, sing wedok ono titele doktor, dadaan bermasalah dan nang pengadilan. Itu dia menemukan mayat roh dan saya mikir tak kira wong rumah tangganya berantakan itu nanya duduk sarjana anak SMA wis dirapekno sewedo SMP wis rapi gak duwe bekal ya rumah tangganya gak harmonis. Saya pikir begitu kan. Ternyata ya ditelesak enggak, tapi rumah tangganya berantakan. Karena itu kita perlu punya istighfar ini ya. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwar rahmanur rahimul hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil birri. Kita baca pagi hari 25 kali, sore hari 25 kali, dijamin rumah tangganya kita itu nggak ada masalah yang lain. Bagaimanapun keberadaan ekonomi kita, rumah tangga kita nggak bermasalah. Nah, istighfar itu perlu dan bahkan kalau menurut Al-Quran istighfar itu perlu kita lakukan banyak pada waktu sahur, pada saat umumnya orang sedang nyenyak tidur. Allah dawu wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itulah para kekasih Allah sama beristighfar. Orang yang beristighfar itu berarti dia ngaku salah ya. Orang kalau ngaku salah jangan mesti dimaafkan. Kalau orang itu nggak mau beristighfar berarti nggak ngaku salah. Orang yang nggak ngaku salah, padahal manusia itu ma'alul khata'i wan nisyan, tempatnya salah, dia nggak mau beristighfar, dia nggak mengakui salah, maka nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah,
Kemudian istighfar itu hubungannya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita itu punya hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau hablum minallah itu enteng ya. Kita pakai istighfar cukup. Hablum minallah itu enteng. Kita menyatakan diri kepada Allah, jabel perbuatan dosa yang terlanjur kita lakukan, bertobat kepada Allah, dimaafkan oleh Allah. Betapa besarnya dosa seseorang kalau dia bertobat kepada Allah, maka dosa itu dihapus oleh Allah. Tetapi ada dosa yang hablum minannas. Dosa yang hablum minannas itu nggak bisa dimaafkan oleh Allah sebelum yang bersangkutan memaafkan kita. Saya pernah bersalah kepada panjenengan, saya nggak selesaikan hablum minannas saya, maka Allah nggak akan ngampuni dosa-dosa saya. Harus saya selesaikan. Caranya menyelesaikan di sini disebutkan wa in kana dzambu tarka fardin qadahu. Kalau dosa itu meninggalkan kewajiban, maka dikandani kewajiban ini yang termasuk hablum minallah jama'atun au tabi'atan li adamiyin qadahu awistardahu. Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama, maka harus diselesaikan. Saya berdosa kepada panjenengan. Panjenengan punya pohon mangga. Dulu ketika SMA saya sering ngambil mangga panjenengan. Sekarang saya baru sadar bahwa saya punya banyak dosa terhadap panjenengan. Saya harus qadahu, nyaur. Ngapunten, kula kecilik kang sakkan karo panjenengan. Sing ngentekno tolong panjenengan niki kula biyen. Kula sowan mriki nyuwun ngapunten. Gak iso enak jare sepuluh to. Budake sing entek-enteki tolong saya harus membalikan, dan tolong saya harus beli ke penjual mangga, tolong bopong, tolong mana lagi. Saya matur kepada panjenengan, kemudian saya pesen kepada penjual mangga, engkau sepeda motorku di rumah nomor 37. Kalau ini kawan rumah niki nyaur tolong sebiyen kula pangan, kula menten njaluk sepuro, kula balik no tolong biyen kula
begitu. Kalau saya minta maaf kemudian membalikan pelem, saya milih pelem yang bagus-bagus, panjenengan mau memaafkan, ya wis ana kurangnya ya tak sepuro karena luwe ya aku sepuro panjenengan sanjang ngoten kula zaman atau saya nggak punya duit ya, saya harus jadi orang yang cerdik, saya harus memuliakan panjenengan dan kemudian harus minta ridho panjenengan. Kalau panjenengan itu sudah mau ngeridani saya, maka Allah akan ridho kepada saya. Kalau Allah ridho kepada saya, betapapun besar kesalahan saya, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah nggak ridho ya maka dosa-dosa saya kepada panjenengan nggak bisa hilang. Besok di hari kiamat saya diketemukan panjenengan dan saya diberitahu oleh malaikat kon duwe hakul Adam nang baiki kon duwe amalan, kon ahli tahajud, kon ahli ngaji, tapi pahalamu tak wenak apa itu. Begitu jemaah, para jemaah ngaji kita dibatasi sampai maghrib isya, dan alhamdulillah sekarang maghrib isya. Karena itu kita akhiri kajian kita dengan doa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, khususan ila hadrati Maulana rahmatullah Syekh Amir Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma awsi wa taqabbal ثواب ما تعلمنا وما قرأناه من أم القرآن إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه، خصوصا إلى حضرة مولانا رحمة الله سيد عمر. اللهم إنا نسألك ببركة تعلمنا أن ترزقنا أخوينا فأنس بكريم قوة لإقدام بلدتنا إندونيسيا waj'alha baldatan thayyibah tajri fiha wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.